Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah di cuaca yang lumayan dingin ya, Bapak Ibu, kita bisa ketemu lagi di kesempatan ini. Oke, Bu Latifah, bagaimana hari ini? Alhamdulillah, kabar saya baik. Oke, dengar-dengar mau proses coaching ya? Iya, ini Bu. Oke, sama Pak Andi. Iya. Oke, hari ini saya izin observer Ibu ya, boleh? Boleh, Oke, Bu, silakan. Kita sebelum memulai observer, kira-kira untuk beberapa pertanyaan buat Ibu boleh ya? Boleh, Silakan, sebelum silakan. proses coaching. Oke, yang pertama, apa yang Ibu inginkan untuk saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana kira-kira, Bu? Dari 3 kompetensi yang saya harapkan itu, ketiganya ingin saya kembangkan. Namun yang lebih saya utamakan itu adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke. Tadi Ibu bilang mau saya amati di bagian pertanyaan yang berbobot. Oke, berarti itu yang Ibu ingin saya amati ya? Baik, Bu. Oke. Kemudian bagaimana penilaian Ibu sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan nanti? Saya menginginkan pada saat berlangsungnya coaching itu saya bisa mengajukan pertanyaan berbobot dengan lebih baik kepada coach dengan menemukan ide-ide yang akan diutarakan oleh coach sehingga saya bisa mendengarkan solusi atau ide-ide yang disampaikan oleh coach. Oke. Nah, kemudian apa harapan Ibu dari observasi yang akan kita lakukan bersama? Harapannya dengan observasi ini saya bisa melakukan coaching sesuai dengan alur tirta hingga mencapai tujuan yang diharapkan. Saya bersama coach tentunya akan lebih menyenangkan dan bisa dengan leluasa menemukan masalah-masalah atau mendengarkan masalah-masalah dari coach. Sehingga masalah yang tersampaikan oleh coach saya bisa mendengarkannya dengan baik. Oke, semangat ya Bu. Mudah-mudahan nanti ketika proses coachingnya berjalan dengan lancar dan bisa mendapatkan solusi dari masalah dari coach tersebut. Oke, sampai ketemu lagi ya Bu. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabarnya Bapak Andi hari ini? Alhamdulillah baik Ibu. Ya, Bapak Andi rencananya mau cerita apa dari pertemuan pada hari ini? Oke, baik Ibu ya. Jadi pada hari ini saya ingin menyampaikan unek-unek saya nih ya, terkait dengan permasalahan yang ada di sekolah saya. Ya, saya melihat dan saya merasakan bahwa kawan-kawan saya sekarang ini di sekolah, rekan-rekan guru itu minatnya untuk mengikuti PKB ya, pengembangan keprofesian berkelanjutan, untuk selanjutnya kita sebut BIMTEK aja ya. Itu rendah Ibu. Iya. Jadi kurangnya ya minat dari rekan guru untuk mengikuti BIMTEK tersebut ya Bapak. Iya Bu. Jadi apa tujuan Bapak hingga tercapai dari yang diharapkan oleh Bapak? Iya, jadi adapun yang menjadi tujuan saya kita melaksanakan proses coaching ini, yaitu saya ingin dalam proses coaching ini saya menyampaikan apa yang menjadi masalah saya, terus dengan bantuan Ibu, dengan arahan Ibu dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan nantinya yang Ibu akan sampaikan, saya bisa menemukan solusi dari masalah yang saya hadapi sendiri dan akan saya tindak lanjuti ke depannya. Jadi tujuannya adalah ingin mendapatkan hal-hal baru atau ide-ide baru yang dari proses coaching ini, sehingga nanti saya bisa mendapatkan ide-ide baru lagi untuk saya terapkan ke kawan-kawan.
Baik Bapak, dari skala mana yang kira-kira posisinya saat ini dalam mencapai tujuan? Ya, baik. Adapun terkait dengan angka atau skala saat ini, kalau kita lihat dari 1 sampai 10, dari kawan-kawan itu sendiri terkait dengan minatnya untuk mengikuti BIMTEK itu sendiri, kalau di posisinya sekarang ini ada di posisi 5, Ibu. Di posisi 5. Jadi harapan saya nanti ya bisa berkembang lah ke angka 8 atau 9 lah. Ya. Oh ya, baik Bapak. Semoga bisa mencapai ya. Apa saja Bapak kekuatan untuk mencapai tujuan tersebut? Jadi yang menjadi kekuatan saya ya, bahwa saat ini saya selaku Wakasek di bidang kesiswaan, tentunya terkait dengan siswa, begitu juga dengan guru ya. Saya memiliki posisi tersebut dan bisa berperan di situ ya, dalam hal mengajak kawan-kawan atau memotivasi kawan-kawan untuk mengikuti perkembangan atau pengembangan keprofesian berkelanjutan tadi itu. Jadi saya memiliki kapasitas di sana. Iya, baik Bapak. Adakah hambatan yang menghalangi dalam kekuatan Bapak melakukan untuk meraih tujuan yang ingin Bapak capai? Ya, jadi adapun hambatannya, Bu. Jadi yang saya alami saat ini dari beberapa rekan-rekan guru, ya, ada yang tidak sepakat dengan hal tersebut. Jadi artinya dia mengatakan bahwa ngapain, untuk apa katanya mengikuti BIMTEK kalau harus meninggalkan proses belajar mengajar di sekolah. Nah itu stigma itulah yang menjadi ibarat menjadi sebuah bola salju yang berkembang sehingga menghambat proses kawan-kawan untuk mengikuti BIMTEK itu sendiri. Kenapa tadi? Karena adanya stigma-stigma yang seperti itu. Nah, sehingga ya itu tadi mengurangi minat kawan-kawan untuk mengikuti BIMTEK itu sendiri. Baik Bapak, dari asumsi-asumsi kawan-kawan guru atau rekan sejawat dari Bapak, tentunya solusi apa yang akan Bapak lakukan untuk mencapai harapan itu? Oke, jadi dari solusi dari permasalahan yang ada tadi itu ada beberapa langkah-langkah yang akan saya ambil sebagai salah satu solusi ya dalam proses meningkatkan minat rekan sejawat, atau rekan-rekan guru di sekolah untuk mengikuti BIMTEK tersebut. Yang pertama adalah saya berkomunikasi atau berkolaborasi dengan kepala sekolah. Dalam hal ini saya membicarakan masalah-masalah yang ada, terus meminta solusi dari kepala sekolah, termasuk mengarahkan atau menyarankan kepada kepala sekolah untuk misalnya memberikan reward atau hadiah misalnya bagi kawan-kawan yang mengikuti BIMTEK. Terus misalnya juga memberikan uang saku misalnya dan uang transportasi pada saat melaksanakan BIMTEK. Nah, mudah-mudahan dengan adanya reward dan uang saku tersebut ya bisa memicu atau memacu kawan-kawan untuk ikut mengikuti BIMTEK tersebut. Walaupun sebenarnya bukan itu yang menjadi fokus atau tujuan kita. Yang kita inginkan adalah adanya kesadaran dari rekan guru itu sendiri untuk tergerak sendiri mengikuti BIMTEK tersebut dalam hal ya untuk melihat bagaimana perkembangan ilmu sekarang ini ya. Terus yang selanjutnya ini saya ikut memotivasi kawan-kawan rekan-rekan guru di sekolah untuk selalu ikut mengikuti BIMTEK tersebut, memberikan pemahaman bahwa proses pendidikan saat ini, dunia pendidikan saat ini itu berkembang pesat. Jadi proses dunia pendidikan yang kita alami waktu kita masih berada di bangku sekolah itu sudah sangat jauh berbeda dengan kondisi anak-anak kita, siswa kita pada saat ini yang notabene generasi Z. Jadi banyak sekali perbedaan-perbedaan baik itu karakter maupun sifat dari peserta didik kita sendiri. Nah,
kalau kita tidak memberikan pemahaman kepada guru-guru kita terkait dengan perkembangan dunia pendidikan saat ini, akan menjadikan guru-guru kita ini atau rekan-rekan mengajar kita ini akan ketinggalan informasi. Karena dia tertinggal informasi, akhirnya ilmu-ilmu yang berkembang saat ini dia tidak bisa dapatkan. Terus efeknya nanti kan kembali ke siswa, bahwa dia tidak bisa melakukan proses pengajaran, pembelajaran di kelas sesuai dengan karakter siswa saat ini, dan menyebabkan nantinya ya mungkin di akhir nanti bisa nilainya rendah karena faktor itu berasal dari guru itu sendiri. Makanya saya meminta kepada kawan-kawan untuk mengikuti perkembangan pendidikan saat ini, tidak terkungkung pada kondisi yang sudah dia alami saat ini. Mau saya ya kawan-kawan itu bergerak mengikuti perkembangan dunia pendidikan saat ini dan bisa menyesuaikan dirinya sendiri terhadap siswa yang menjadi subjek dalam proses kita menjalani guru tersebut. Gini tuh Bu. Baik Bapak Andi, luar biasa motivasinya untuk meningkatkan pengembangan kompetensi kepada guru-guru melalui BIMTEK tersebut, dengan harapannya berapa lama jangka waktu Bapak Andi untuk mencapai tujuan tersebut? Oh iya, jadi terkait dengan waktu, ini kan kita berada di bulan November nih Bu. Biasanya di akhir-akhir tahun itu kan dari pihak terkait, dinas pendidikan, baik itu provinsi maupun kabupaten, itu biasanya gencar-gencar tuh melaksanakan BIMTEK. Nah, pada momen-momen inilah saya mengharapkan kepada rekan-rekan guru, ya, ketika dia diminta atau ada undangan untuk mengikuti BIMTEK tersebut, dia mengambil peran itu. Nah, dia mengambil undangan itu, panggilan itu untuk mengikuti BIMTEK, tidak dengan cara menolak. Ya, jadi harapannya ya tentunya tadi dengan iming-iming rewardnya tadi. Ya, jadi harapannya ya mudah-mudahan dengan adanya undangan, adanya kesempatan yang terbuka lebar saat ini, terus adanya faktor-faktor pendukung dari kepala sekolah, begitu pula dengan saya dengan cara memotivasi, memberikan pemahaman. Nah, kawan-kawan itu bisa melaksanakan mengikuti BIMTEK tersebut. Tentunya di akhir Desember masuk semester genap yang akan datang, itu diharapkan dari kawan-kawan yang sudah mengikuti BIMTEK ini ada perubahan lah. Jadi dari sekarang sampai menuju ke semester berikutnya, semester genap, ya di bulan Januari Februari lah Bu, di tahun 2024 lah. Artinya ada perubahan lah di sana. Ya, semoga dengan jangka waktu tersebut harapan-harapannya dapat tercapai. Iya Bu. Apa saja komitmen yang akan direncanakan ke depannya Bapak? Ya, jadi komitmen saya, walaupun ini sudah berjalan, saya akan tetap memotivasi kawan-kawan, berkolaborasi dengan kepala sekolah terkait dengan proses pengembangan keprofesian guru itu sendiri, ya. Jadi tidak terhenti sampai di sini saja Ibu. Jadi ketika ada undangan, ketika ada inisiatif, ya kalau bisa ada inisiatif nantinya dari sekolah sendiri melaksanakan kegiatan itu. Kalau misalnya kalau kita menunggu undangannya tidak ada, kan sekolah kan bisa membuat kegiatan itu sendiri dalam upaya mengembangkan keprofesian guru itu sendiri dengan cara misalnya in-house training, ya. Jadi harapannya nanti saya akan menggerakkan tuh, ya, supaya program tersebut terlaksana dan kawan-kawan juga mendapatkan kesempatan yang sama, ya. Jadi itu komitmen saya ke depannya, akan tetap meneruskan program ini, ya, supaya berjalan dengan berkesinambungan. Baik, dari komitmen Bapak, siapa saja yang dapat membantu Bapak dalam menjaga komitmen ini? Ya, jadi yang bisa membantu atau yang berperan di dalam tujuan ini, fokus ini adalah saya selaku yang mempunyai inisiatif, terus yang selanjutnya Bapak Kepala Sekolah, ya. Terus kawan-kawan yang sudah paham akan pentingnya perkembangan
dunia pendidikan itu sendiri. Jadi ada beberapa kawan yang sudah mendukung atau sudah paham dengan akan kondisi ini. Jadi kepala sekolah, rekan-rekan yang sudah paham akan situasi tersebut dan termasuk saya, ya, sehingga nanti dari komite juga Ibu, ya. Oke. Baik Bapak, praktik coaching pada hari ini semoga Bapak bisa menyimpulkan kira-kira apa yang bisa Bapak sampaikan sehingga nantinya apa yang diharapkan Bapak dapat tercapai sampai tujuan. Iya Bu. Jadi alhamdulillah setelah melaksanakan proses coaching ini saya merasa tercerahkan, saya merasa lega ya terkait dengan perasaan. Ya mungkin nanti Ibu mau tanyakan itu ya, saya langsung jawab aja. Ya jadi saya merasa senang ya, saya tercerahkan dari arahan-arahan Ibu sendiri. Itu aja Bu. Terima kasih Bapak hari ini karena Bapak sudah merasa senang. Semoga nanti praktek coaching berikutnya kita bisa saling komunikasi dan bisa lagi melakukan praktek coaching yang lebih baik lagi. Iya, Bu. Tentunya harapannya permasalahan-permasalahan dari Bapak bisa disampaikan kepada saya nantinya ya Bapak ya. Iya Bu. Iya. Dengan senang hati saya akan menyampaikan semua masalah saya ke Ibu. Ya. Demikian yang praktik coaching pada hari ini. Terima kasih atas waktunya Bapak. Ketemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana Bu perasaannya setelah melakukan coaching dengan Pak Andi? Alhamdulillah perasaan saya lega dan hari ini dapat berjalan dengan lancar. Oke, alhamdulillah. Nah, dari proses coaching tadi saya sebagai observer, alhamdulillah saya sudah mengamati dari awal pertanyaan sampai di akhir pertanyaan. Dan bagaimana menilai diri sendiri performa dalam kompetensi teaching tadi, Bu? Coaching tadi. Saya sendiri pada saat praktik coaching tadi, kompetensi yang sudah saya inginkan tentunya seperti mengajukan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan alur tirta, tentunya sudah dapat menemukan ide-ide dari si coaching. Oke, apa yang membuat Ibu menilai demikian? Saya melakukan penilaiannya karena saya bisa mendengarkan ide-ide yang telah disampaikan oleh coach terkait permasalahan yang dia temukan sendiri, sehingga dengan itu pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan itu bisa terjawab dan permasalahan-permasalahan yang ada juga sudah ditemukan sehingga permasalahannya itu dapat diselesaikan oleh si coach sendiri. Oke, bagaimana pendapat Ibu mendengar penilaian dari saya tadi sebelumnya? Kan saya tadi memberikan penilaian Ibu untuk pertanyaan sudah membuat dalam bentuk alur kita, kemudian Ibu juga sudah mendengarkan aktif, kemudian memberikan pertanyaan berbobot. Bagaimana kira-kira menurut Ibu penilaian saya menurut Ibu? Menurut saya tentunya dengan penilaian dari observer tadi, saya tentunya akan terus berlatih dan berusaha aktif dalam mendengarkan pada saat praktek coaching bersama coach Ibu. Oke. Apa tindak lanjut yang Ibu akan kembangkan untuk meningkatkan performa dari kompetensi yang Ibu ambil? Tentunya saya akan melakukan praktik coaching ini lebih baik lagi dengan cara terus berlatih menggunakan alur tirta, sehingga kompetensi yang akan dicapai harapannya pada saat praktek coaching pertama yaitu fokus atau presence
kepada Koci. Yang kedua, dapat mendengarkan aktif. Yang ketiga, tentunya saya bisa mengajukan pertanyaan yang berbobot yang lebih baik lagi. Oke, alhamdulillah. Terima kasih Ibu sudah bisa memberikan proses coaching yang sudah sesuai dengan alur kita. Kemudian dan Pak Andi juga terima kasih sudah mau sebagai coach hari ini, dan Bu Latifah juga sudah mau sebagai coach yang saya observasi hari ini. Mudah-mudahan pertemuan berikutnya kita bisa ketemu lagi dan kita bisa sama-sama berbagi ilmu lagi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.